Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elwin Famogo. Saya mahasiswa di Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Mengambil jurusan ilmu komunikasi. Saya masih semester 1. Jadi di sini saya akan memaparkan kesimpulan materi pembelajaran psikologi komunikasi. Materi psikologi komunikasi ini wajib kita pelajari karena kalau seandainya kita menjadi seorang humas atau wartawan masa depan dan bekerja di sebuah perusahaan lain, bahkan kita membuka usaha sendiri, jadi pada saat kita memberikan atau menjelaskan sebuah informasi, kita tentu bertemu dengan banyak orang dan kita tahu kita berkomunikasi kepada siapa. Jadi cara berkomunikasi kita kepada orang tua dengan sesama akan berbeda. Nah, yang dimaksud dengan psikologi komunikasi ini merupakan salah satu kajian dalam komunikasi yang membahas mengenai bagaimana pemahaman terhadap psikologi dapat membuat proses penyampaian pesan atau proses komunikasi menjadi lebih efektif. Dalam psikologi komunikasi ini ada beberapa ciri pendekatan seperti pendekatan filosofis, pendekatan fisiologis, pendekatan psikofisis, pendekatan antroposentris, pendekatan fungsional, pendekatan sains. Nah, jadi psikologi komunikasi ini ada dua bagian sistem komunikasinya. Yang pertama, sistem komunikasi intrapersonal. Yang dimaksud dengan sistem komunikasi intrapersonal ini adalah pengguna bahasa, pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator itu sendiri. Nah, komunikasi intrapersonal ini ada 4 proses pengolahan informasi, yaitu sensasi, persepsi, memori, berpikir. Jadi sensasi ini dia yang paling tahap awal dari penerimaan informasi. Yang dimaksud dengan sensasi ini adalah proses penginderaan, yaitu proses diterimanya suatu stimulus oleh alat indera atau reseptor. Kalau persepsi artinya dia melihat dalam mengambil atau dalam arti persepsi artinya sempit, ialah penglihatan. Jadi dalam persepsi ini ada 2 faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor fungsional dan faktor struktural. Dan sedangkan memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta dan dunia dengan menggunakan pengetahuan untuk membimbing perilakunya. Dan yang terakhir, berpikir, yang artinya adalah salah satu proses yang mempengaruhi kita dalam menafsirkan stimulus. Yang kedua, sistem komunikasi interpersonal. Sistem komunikasi interpersonal ini adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan antar 2 orang yang saling bertatap muka dan langsung memberikan tanggapan atau umpan balik terhadap pemberi informasi. Komponen komunikasi interpersonal ini mempunyai sikap sistem komunikasi interpersonal, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung. Faktor-faktor yang mendukung sistem komunikasi interpersonal ini, dia memiliki yang pertama kepercayaan, sikap mendukung, sikap terbuka. Dalam sistem komunikasi interpersonal, dia memiliki beberapa sistem atau 4 bagian pembahasan. Yang pertama, persepsi interpersonal, konsep diri,
interaksi interpersonal, hubungan interpersonal. Nah, jadi persepsi interpersonal ini adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seseorang atau komunika yang berupa pesan verbal dan non-verbal. Kemudian proses persepsi interpersonal. Dalam proses persepsi interpersonal, dia memiliki 3 tahap, yaitu penginderaan, pengorganisiran berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, dan stimulasi pada penginderaan, diinterpretasikan dan dievaluasi. Sedangkan konsep diri, jadi yang dimaksud dengan konsep diri ini merupakan dengan gambaran, pandangan, keyakinan atau perasaan seseorang terhadap dirinya untuk menilai diri sendiri. Manfaat konsep diri yaitu membawa perubahan positif, membangun percaya diri, meningkatkan daya juang, mengubah krisis menjadi keberuntungan. Kalau interaksi interpersonal merupakan kesukaan seseorang pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. 2 interaksi yang mempengaruhi interaksi interpersonal, yaitu personal dan situasional. Kalau personal, dia memiliki kesamaan karakteristik personal, harga diri, tekanan emosi, isolasi sosial. Sedangkan situasional, dia memiliki daya tarik fisik, rewarding atau ganjaran, familiarity, proximity atau kedekatan, kompetensi atau kemampuan. Dan sedangkan hubungan interpersonal merupakan proses di mana individu berkomunikasi dengan individu lain yang mana tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menentukan kadar hubungan interpersonal. Sekarang sistem komunikasi kelompok dan sistem komunikasi organisasi. Sistem komunikasi kelompok ini adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain dengan memandang mereka sebagai dari kelompok tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok itu yaitu faktor situasional, faktor personal. Jadi bentuk-bentuk komunikasi kelompok yaitu komunikasi kelompok deskriptif dan komunikasi kelompok preskriptif. Sedangkan sistem komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang selalu berubah-ubah. Jadi perbedaan komunikasi kelompok dengan komunikasi organisasi itu yaitu yang pertama, kalau komunikasi kelompok yang pertama dia bersifat informal. Yang kedua, pembagian tugas tidak jelas. Yang ketiga, ada pembagian tugas tapi biasanya melibatkan seluruh anggota dalam memberikan pendapat, tidak terlalu melihat posisi. Yang keempat, bersifat personal. Subjektivitas terhadap teman sangat tinggi. Yang terakhir, ada norma yang dibuat dan diakui bersama. Nah, sedangkan komunikasi organisasi, yang pertama dia bersifat formal, yang kedua pembagian tugas jelas dan tertulis. Yang ketiga, komunikasi bersifat birokrasi, ketergantungan tiap anggota cukup tinggi. Nah, yang keempat, bersifat impersonal, lebih mengenal seseorang berdasarkan peran, status atau
posisinya. Nah, yang terakhir, dia ada peraturan yang dibuat oleh suatu pihak dan sifatnya memaksa. Bahkan ada pemberian sanksi bagi orang yang melanggar peraturan tersebut. Nah, baik, terima kasih atas kesimpulan materi dari saya. Kesimpulan materi psikologi komunikasi dari saya. Bila ada kesalahan atau tidak benar dari pemaparan dari saya, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.